kita bicara hal kedua yaitu noni beverage ya. Nah, kalau kita ngomong noni beverage itu di Indonesia 3, walaupun kalau di secara global banyak ya produk-produk beverage ya. Kalau kita beli di Singapura, mereka punya shot-shot yang kecil-kecil. Kalau kita pergi ke Amerika, mereka punya Hero ya, beverage noni mereka banyak. Tetapi kalau khusus di Indonesia kita baru punya 3, yaitu Tahitian Noni Liquid Supplement, Extra, dan Maxidoid. Nah, komponen dari 3 produk noni beverage itu sebenarnya bukan hanya noni saja. Kandungannya itu ada Enggak, petang sekian nggak salah. Bentar ya, kita mute-kan dulu ya Bu. Oke. Jadi 3 noni beverage tadi itu bersumber dari 5 kandungan bahan terbaik yang saat ini ada kita teliti punya kontribusi saring sinergis ya. Jadi kenapa kita nggak pakai bahan yang lain ya, karena memang bahan ini adalah bahan yang sudah kita teliti dan kita kenal betul apa isinya ya. Kalau tadi kita bisa identifikasi noni itu kemampuannya apa saja, itu bukan berarti kita nyontek. Ya nggak ada kan yang bisa buat selain kita ya, kita harus cari sendiri, kita melakukan research sendiri, kita melakukan penelitian sendiri. Jadi kita betul-betul dari from zero ya, kita pelajari. Makanya banyak studi pustaka yang kita sudah keluarkan dan itu menjadi referensi banyak perusahaan ataupun sekolah-sekolah yang melakukan penelitian tentang noni. Nah, begitu juga dengan bagaimana kita mengolah atau mengambil cranberry dari mana, olive leaf kita mau ngambil yang jenis mana, karena olive tuh banyak jenisnya. Kita mau yang sumbernya dari mana, ataupun istilahnya noni, cranberry, olive leaf, blueberry, cornelian cherry. Lagi ngomongnya masih doita. Iya. Dan kita juga mau ambil cornelian cherry dari mana, itu semua harus diteliti secara maksimal. Makanya ketika kita milih cranberry ya, yang kita harus tahu adalah bagian mana dari cranberry yang mau kita ambil, hubungannya dengan nanti akan dicampur dengan apa, ending produknya kita mau bagaimana. Jadi kita harus lihat apakah kita mengambil cranberry secara utuh, atau kita mengambil jusnya saja, atau kita mengambil ekstraknya saja, atau kita mengambil bijinya sebagai bagian dari pemanfaatan ketika nanti digabung. Begitu juga dengan olive ya, mau kita ambil ekstrak daun buahnya, ekstrak daunnya, atau dari buah olive itu kan minyaknya kan yang cukup terkenal ya. Tapi sebenarnya daun dan buahnya itu kalau olive leaf itu diambil kebanyakan dari biji buah ya, sedangkan berbeda dengan daging buahnya. Kalau orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Eropa Timur ya, mereka penggemar sekali olive. Jadi banyak masakan mereka tuh selalu mereka campurkan dengan olive, karena mereka tahu bahwa olive itu dari zaman nenek moyang mereka penggunaannya bukan hanya sekedar dari diambil minyaknya, tetapi daging buahnya pun mereka santap sebagai makanan sehari-hari ya, karena memang mereka percaya itu full of antioksidan, banyak antioksidannya. Oke, blueberry pun juga adalah biasanya nih banyak di daerah-daerah Amerika, karena memang pasar terbesar atau produsen terbesar itu ada di Amerika, di mana sebenarnya mereka biasanya bikin blueberry itu dipakai macam-macam, biasa banyak dibikin jam ya atau selai, lalu ada dibikin buat makanan ya, buat perasa ya, di permen segala macam. Tetapi kita harus tahu bahwa ternyata yang paling punya manfaat lebih tinggi itu adalah jus konsentratnya untuk dijadikan makanan. Tetapi daun blueberry itu sebenarnya punya manfaat anti-aging juga. Nah, yang terakhir adalah cornelian cherry. Nah, cornelian cherry ini adalah salah satu dari 5 bahan tadi ya, selain noni tentu saja, yang paling banyak ada di maxidoid ya. Jadi kemampuan cornelian cherry ini memang
dia punya kemampuan mirip-mirip dengan noni ya, boleh dibilang bioaktifnya. Walaupun tidak sama tapi kemampuannya mirip. Makanya ketika cornelian cherry kita campurkan dengan berbagai macam produk 4 bahan lainnya, kemampuan cornelian cherry itu bisa maksimal keluarnya. Sehingga lain halnya kalau misalnya cornelian cherry ini digabungkan dengan bahan lain, dia akan keluarnya berbeda lagi kemampuannya. Jadi inilah yang kemudian akhirnya membuat kita memahami bahwa setiap bahan-bahan yang 5 the best ingredients yang ada yang kita punya itu kita pakai, selalu ada di semua produk-produk Morinda, produk-produk kita New Age yang kita produksi ya. Jadi karena kita kenal dan tahu apa isinya dan bagaimana menggunakannya dan mensinergiskannya ya. Jadi pilihan noni beverage itu ada 3 ya. Jadi kalau noni original atau kita sebut dengan TNLS itu isinya cuma 3 ya. Jadi ada noni, ada grape, ada blueberry. Ya, sedangkan ekstra itu ada tambahannya 2 ya. Selain noni, grape, blueberry, dia ada olive leaf ya, bukan buah olive, bukan buah zaitun tetapi kita ambil daunnya, dan cranberry ya. Dan yang berikutnya adalah maxidoid. Maxidoid ini ada 7 Bapak Ibu ya. 7, jadi ada noni ya, grape, blueberry, olive leaf, cranberry, plus cornelian cherry dan cherry ya. Jadi ada 2 cherry di sini yang dimasukkan ya. Jadi memang agak kental karena memang cornelian cherry ini memang apa ya? Seratnya cukup banyak. Jadi memang cornelian cherry ini lebih kental maxidoid sangat lebih kental dibanding 2 sister produknya atau 2 produk yang ada ya. Nah, kita lihat bahwa karena tadi ada komponen yang berbeda di sini 3 bahan utama, 5 bahan utama, 7 bahan utama, sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa masing-masing produk itu memiliki iridoid ya, iridoid yang berbeda-beda. Ya, semakin banyak jumlah boleh dibilang semakin banyak jumlah komponen atau ingredient aktifnya, maka semakin tinggi jumlah iridoidnya. Jadi kalau original itu ada 16, ekstra itu 21, maxidoid itu ada 29 ya. Nah, kita biasanya menentukan kapan kita pakai original, ekstra, maxidoid, biasanya kita melihat dari saya mau goalsnya apa? Saya mau cuman maintenance aja supaya nggak sakit, supaya tetap fit, supaya saya persendian saya oke ya, cukup pakai original. Tapi kalau kita mau atau kita punya kendala misalnya kita baru habis sakit atau kita punya masalah dengan pencernaan kita atau kita punya masalah dengan hormon kita ya, makanya kita harus pakai ekstra. Nah, bagaimana dengan maxidoid? Kalau maxidoid itu sirkulasi ya, lebih banyak ke sirkulasi, lebih banyak untuk fungsi hepar atau lever, lebih banyak untuk otak ya. Jadi penggunaan maxidoid itu lebih untuk kalau kanker yang mana? Kanker tiga-tiganya boleh, tapi khusus untuk kanker darah kita sarankan pakai maxidoid ya. Kanker yang sifatnya kayak leukemia, thalassemia. Tapi kalau kanker payudara, kanker rahim ya boleh pakai original atau ekstra. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang mau konsumsi maxidoid boleh aja, boleh-boleh aja. Ya, jadi sebenarnya tergantung kesukaan juga ya. Kadang-kadang ada yang suka sama rasanya maxidoid karena dia rasanya manis gitu ya, karena cornelian cherry tadi. Ya, kalau original itu cenderung agak asam ya, kalau ekstra agak pahit ya. Nah, karena masing-masing produk itu punya iridoidnya, ini nggak usah dihafalin, asparagolic acid ya, cetilemerolic acid, skandoside itu nggak usah dihafalin, nggak keluar ujian. Tetapi yang penting kita melihat bahwa ternyata dalam Tahitian noni atau iridoid di original, kita biasanya ngomong TNLS atau TNJ itu original ya, karena dia memang aslinya dari awal kita bawa produk ini adalah ya isinya 3 tadi. Itu punya kemampuan bioaktif seperti ini ya. Jadi
anti-inflamasi, anti-artritis ya, cancer prevention, dan dia satu-satunya produk yang punya penelitian terhadap DNA. Jadi kalau punya gangguan DNA, ya nggak usah ribet-ribet cari maxidoid, TNG aja ya, atau nggak usah ke ekstra, TNG aja fokus ya, karena dia memang pelan-pelan but sure untuk recovery segala problem yang hubungannya sama DNA. Nah, bagaimana dengan iridoid di ekstra ya? Karena banyak dari olive, maka jadi kandungan olive-nya paling tinggi di sini, maka yang paling dominan adalah iridoid aleuropin, ligostrosid, dan eluroside. Nah, yang sangat spesifik di sini, dia memang kerjanya lebih banyak kerja di pencernaan ya, kerjanya di kardiovaskular ya, untuk nerve protection ya, dan dia juga bisa untuk anti-artritis ya, inflamasi. Jadi buat persendian joint bisa pakai ekstra atau juga bisa pakai TNLS ya. Memang ada, kalau saya sih secara pribadi saya lebih banyak konsumsi ekstra ya. Tetapi ya mungkin ini juga karena hubungannya dengan pencernaan ya, kolesterol saya tuh betul-betul di maintenance sehingga makanan lemak itu kayaknya nggak diabsorb ya, ditahan, sehingga saya bingung udah hampir 3 bulan ini saya konsumsi ini, berat badan saya turun udah 7 kilo, minum ekstra ya. Ya ini tips aja, saya juga nggak tahu kenapa biasanya saya minumnya TNLS, tapi ketika 3 bulan saya minum, kok 3 bulan sampai sekarang saya bisa turun 7 kilo. Itu luar biasa banget, saya minum ekstra. Lalu kemudian maxidoid ya, maxidoid itu iridoidnya ada 5 ya. Jadi ini yang paling banyak kemampuannya tadi, karena dia ada 29 tadi, maka kita bisa lihat ada 48 kemampuan bioaktivitasnya. Nanti saya kasih bahannya, baca masing-masing ya, silahkan kemana saja arahnya. Tetapi kalau untuk maxidoid itu lebih kepada fungsi lever ya, kemudian sirkulasi di otak. Kalau mau pakai kanker yang sifatnya kanker darah ya. Nah, kita bicara lebih detail lagi. Tadi kita udah tahu pembandingnya. Nah, kita sekarang mau lihat Tahitian Noni Juice ini adalah produk yang boleh dibilang dikenal di seluruh dunia. Kenapa? Karena dari sejak tahun 96 sampai sekarang, penelitiannya itu tahun 2017, jumlah botol noni yang kita jual itu ya, kalau disusun-susun ya, disusun-susun begini ya, misalnya nih botol ketemu botol gitu disusun gini, itu bisa mengelilingi dunia itu sampai 4 kali bolak-balik. Kalau botolnya dijajar begini ke atas gitu ya, disusun ke atas, itu bisa sampai ke bulan bolak-balik 2 kali. Saking banyaknya tuh si bagian marketing ini bisa mikir, ini ternyata noni itu udah pasar secara globalnya tuh banyak banget gitu loh. Jadi ya wajar lah kita pernah dikatakan sebagai oleh sebuah lembaga keuangan, Griffin Seal, saya ingat banget tuh. Itu perusahaan kita adalah sempat mengalahi percepatan dari perusahaan raksasa lain seperti Google, Coca-Cola, dan yang lain. Itu cukup membanggakan buat kita ya. Jadi memang super juice yang paling terkenal di eranya waktu itu tuh Tahitian Noni, makanya kita betul-betul booming. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena ternyata kenapa kita bisa booming itu ada produk ini saat itu inovatif ya. Inovatif kenapa? Karena dia adalah produk, kalau dibandingkan dengan functional food tuh ya makanan-makanan yang memang katanya ada manfaatnya yang juga buat kesehatan, misalnya susu atau mungkin telur ya, itu functional food, atau mungkin makanan-makanan kayak agar-agar gitu. Nah, itu produk kita itu alami, murni, dan kita tidak menambahkan bahan aditif lainnya. Kenapa? Karena di dalamnya pun
phytochemicals dari noni itu ada lebih dari 200, termasuk di dalamnya ya ada vitamin dan ada mineral juga, jadi kita nggak tambahkan apapun. Waktu dibuatnya kita tidak pakai bahan pengawet ya, tentu saja kita menggunakan teknologi untuk membuat supaya produk itu bisa bertahan lama. Nah, produk yang kita buat itu tidak menghilangkan purenya atau seratnya, sehingga produk ini ya murni semuanya masuk ya. Dan produk ini pun juga bisa kita cek ketelusurannya. Jadi mulai dari siapa pemetiknya sampai kemudian kita lihat ini dibuatnya kapan. Lalu kemudian kalau ada masalah tuh kita bisa trace back ke belakang. Jadi dari siapa yang manen, siapa yang buat, kapan buatnya, quality controlnya seperti apa, itu kita yang pegang semua. Jadi dari hulu ke hilir ya, atau hilir ke hulu. Pokoknya gitulah. Dari awal, dari mulai panen sampai kita produksi, sampai kita jualan, pun kita menjualnya dalam sistem perdagangan yang menguntungkan dan fair, which is yang kita kenal dengan networking. Nah, kalau dibandingkan dengan produk noni yang lain ya, kita menggunakan pure tadi. Kalau bahan lain kan, kalau perusahaan lain kan dia menggunakan ekstrak. Ya, jadi karena menggunakan ekstrak ya tentu saja harganya lebih murah ya, dan juga penanganannya lebih praktis ketimbang kalau kita pakai semuanya pure segala macam. Itu kan penanganannya masih khusus ya. Nah, ada ethical consumption, artinya bahwa kita memberikan arahan, kita memberikan istilahnya tata cara penggunaan produk itu sesuai dengan kaedahnya, nggak overclaim ya. Dan tentu saja apalagi kita tahu produk kita itu sudah diterima oleh European Union dengan dikeluarkannya novel food, itu sebuah hal yang sangat prestis ya dibandingkan dengan produk suplemen yang lain. Dan produk kita bisa ditelusuri ya. Kemudian kita hanya menggunakan noni dari French Polynesia yang kita pilih yang terbaik ya, dan kita punya banyak penelitian termasuk clinical trials yang kita sudah lakukan. Jadi ada satu QR code, nanti saya bagi deh di grup. Jadi QR code itu bagus banget karena kita bisa melihat penelitian noni itu apa saja ya, dan ini bisa jadi patokan kita kalau kita mau ketemu dokter, kita mau kasih orang yang mungkin yang tahu tentang herbal ya, ini kita kasih tahu ini uji klinis kita banyak. Dan kita juga masuk dalam PDR USA. PDR itu adalah buku kamusnya dokter di Amerika. Kalau dia mau lihat produk ini bagus apa enggak, atau produk ini sudah banyak orang yang gunakan, atau produk ini aman, produk ini memang ada manfaatnya, itu lihatnya di PDR ya. Jadi kita adalah produk yang inovatif ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, kalau kita lihat orang ya ginseng katanya bagus, tapi cara kerja ginseng gimana, tahu nggak? Nggak tahu. Ya, apalagi jelly gamat katanya bagus, tapi cara kerjanya gimana? Nggak tahu. Pokoknya kata orang bagus saja. Kumis kucing bagus, tahu nggak cara kerjanya? Nggak tahu. Pokoknya ya gitu deh. Ada manfaatnya buat prostat misalnya. Tapi ketika disuruh menjelaskan nggak tahu. Nah, bagusnya di kita ya, karena kita adalah based on research company, kita tahu gimana sih mekanisme noni ini bisa bekerja. Ya kita tunjukin bahwa sebenarnya iridoid tadi yang kita sudah teliti yang ada di produk-produk noni beverage itu, dia mampu mencegah kelebihan gula dan protein yang mengikat bersama. Jadi noni ini kerjanya ngeblok excessive sugar ya kelebihan gula ya, karena gula itu nggak cuma dasarnya dari kita minum teh manis yang banyak gulanya, atau kita sering makan madu, atau kita suka makan coklat atau yang lain-lain yang manis, tapi kita makan sayur pun, buah pun, itu semua ada gulanya. Nah, kalau itu berlebihan dan ketika diikat sama protein biasanya kalau orang Indonesia tuh malah sedikit ya, tetapi kalau kelebihan gula ada, maka sisa protein pun yang bukan hanya sisa, itu bisa kepake, dan itu bisa menyebabkan terjadinya pengikatan yang kita sebut dengan AGE. Jadi kalau kelebihan gula dan protein, maka terjadilah proses AGE. Nah, apa itu AGE? Jadi AGE itu adalah Advanced Glycation End Product. Nah, kita melakukan penelitian, benar nggak sih si konsep yang tadi di awal bahwa kelebihan gula dan protein itu bisa dihambat sama iridoid?
Ya kita melakukan penelitian, lagi-lagi ya kita ada perusahaan yang memang mau melakukan pembuktian ini, maka kita lihat ada nggak sih terjadi efek glikasi tadi ketika ekses sugar ketemu sama protein, kemudian mereka membentuk AGE. Nah ternyata kemampuan untuk menghambat terjadinya AGE itu sampai untuk pasien diabetes loh. Pasien diabetes itu kan penyakit yang metabolik yang sangat sudah jelek ya, sudah terjadi. Itu saja sudah dihambat 18%, hampir 20%. Bagaimana dengan kita yang ibaratnya yang tidak punya penyakit, yang mungkin ya penyakitnya nggak terlalu ekstrim penyakit diabetes. Kenapa kita pakai orang diabetes? Kalau orang diabetes itu kan banyak sekali faktor yang bisa membuat AGE itu tidak bisa turun, tapi kok dua produk ini bisa terbukti mampu mengurangi AGE yang terbentuk dalam tubuh. AGE ini sebenarnya cikal bakal terjadinya kasus metabolik yang ada. Jadi umumnya adalah diabetes ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian kepada pasien-pasien diabetes itu kembali lagi membuktikan bahwa ini produk memang ada resultnya, ada hasilnya, nggak cuma teorinya ya. Jadi iridoid punya kemampuan mencegah terjadinya AGE. AGE ini adalah the father of disease ya. Semua penyakit rata-rata terjadi oleh karena AGE ya, bukan jadi kanker pun yang banyak faktor yang bisa menyebabkan kanker, tapi salah satu yang diakui bahwa dengan adanya AGE si kanker ini jadi lebih nyaman dia menyebar, lebih nyaman dia bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau AGE-nya banyak ya makanya tempat yang nyaman buat kanker. Supaya si kanker ini merana, less AGE. Potong AGE jangan sampai banyak di dalam tubuh kita. Itu teorinya. Nah, para ahli yang kita selalu ibaratnya get along ya, sama-sama kita support mereka, kita kasih sampel, kita minta mereka melakukan berbagai macam penelitian, itu sebenarnya adalah membuat kita ini adalah perusahaan yang memang dihargai oleh dunia penelitian karena kita banyak sekali. Terhitung sudah punya Morinda saja kita sudah mengeluarkan 150-an buat baik itu uji klinis, preview maupun penelitian-penelitian unpublished lainnya. Jadi kita adalah perusahaan yang memang baru kita yang melakukan uji penelitian terhadap noni. Sementara yang lain ya enggak. Mereka karena ini cost-nya mahal sekali. Ya. Jadi penelitian noni yang ada itu di dunia tuh banyak, tapi kita lah yang sudah memberikan kontribusi cukup banyak terhadap penelitian. Jadi kita cukup bangga dalam hal ini, ya. Nah, ini adalah salah seorang peneliti kita yang ada, dia tinggal di Hawaii tapi keturunan Jepang, namanya Ane Hirajumi. Ya, dia melakukan penelitian bagaimana TNJ itu meningkatkan angka pertahanan hidup pasien kanker. Ya, bagaimana mekanismenya? Ternyata noni mampu membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Itu penelitian dia itu di tahun 1999. Jadi kalau noni itu untuk imun sistem itu tuh dari dulu sebenarnya, ya. Udah ada penelitiannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kanker hubungannya dengan kekebalan tubuh, ada nggak sih gitu loh. Karena selama ini orang hanya kasih kemo, radiasi, tapi dilupain kekebalan tubuhnya. Padahal sebenarnya dari dulu kita udah tahu kalau kanker itu ada hubungannya dengan kekebalan tubuh, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini salah satu penemuan ya. Kalau angka 07 di ujung ini artinya dari 7 orang ini mati semua. Jadi kita lakukan penelitian dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok kontrol ini kelompok yang tidak diberi noni. Ya, lalu kelompok noni ini kelompok yang diberikan noni. Ya, kelompok 5FU ini adalah obat kanker ya, kemoterapi. Ya, ini 5FU dan noni ini artinya dua-duanya dikasih kanker jalan, noni juga. Jadi kalau kita lihat angka bertahan hidup dari variabel dari tabel ini, kalau cuman kontrol ya pasti mati semua lah karena nggak dikasih apa-apa. Tapi kalau dikasih noni 50% bertahan hidup. Ya, kalau dia dikasih obat malah lebih dikit ya, nggak sampai 20%. Tetapi jika digunakan berbarengan, apakah itu obat kemoterapi dan juga dengan noni, maka kemampuannya lebih hampir ya boleh dibilang 90%. Angka
keberhasilannya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika orang mungkin memang harus mengambil tindakan medis, tetapi noninya juga mendampingi, jadi tidak bisa lepas. Nah, tetapi ada beberapa hal penelitian lain, ya. Oh ya, ini mirip juga. Ini beberapa penelitian yang kita juga menggunakan Adria, CDP, ini tadi yang penelitian, lalu ada VCR. Nah, ini semua adalah obat-obat noni yang kita kombinasikan, obat-obat kanker yang kita kombinasikan dengan noni. Kita semua lihat ya, semua hasilnya tuh angka presentasinya tuh tinggi, hampir 2 kali lipat kalau cuma dikasih noni doang. Ya, nih. Ini kanker apa? Ini kanker peritoneal carcinomasis tuh kanker paru, ya. Kanker paru ataupun infeksi paru ataupun apapun yang terjadi di paru. Makanya sebenarnya dengan COVID ini cocok banget lah. Ya, jadi karena kan salah satu yang diobstruksi paru yang terjadi itu sebenarnya terjadi karena kerusakan fungsi. Nah, sedangkan di sini bisa meningkatkan kekebalan khususnya daerah sekitar paru. Jadi ya memang cocok sebenarnya. Ya, kita tuh dari dulu sebenarnya udah tahu ya itu punya efek. Oke, ini salah satu penelitiannya. Nah, ini juga justru bagaimana kalau noni digabung dengan obat-obatan yang bisa membuat daya tahan tubuh turun. Jadi imunosupresif tuh kadang-kadang gini, kalau orang-orang autoimun gitu ya, orang-orang autoimun itu biasanya kan kekebalan tubuhnya kan hiper. Nah, itu kan diturunin tuh. Kekebalan tubuhnya harus diturunin supaya jangan sampai dia jadi benda asing yang membuat, jadi dibikin imunosupresif. Ketika dicampurkan dengan noni malah hasilnya lebih berbeda dengan obat kanker tadi. Ya, kita lihat di sini CA8 ini ditambah noni malah dia kemampuannya tuh less 15 dibandingkan cuma noni doang. Nah, kalau kasus-kasus gini ya autoimun ya kasih aja noni, nggak usah dikasih imunosuppressant lagi. Malah akhirnya membuat aktivitas daripada noninya tuh nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi itu dua hal itu. Jadi ada satu sisi noni bisa kooperatif dengan obat, ada satu sisi dia malah justru tidak bisa ngapa-ngapain karena pengaruh obat tadi. Ya. Nah, itu kita bisa tahu dari mana? Ya dari penelitian gitu loh. Dari research, dari studi kasus. Jadi ya kalau dibilang gimana kita bisa tahu hal-hal seperti itu karena kita melakukan penelitian dan kita kerjasama dengan para peneliti tadi. Oke, jadi itu penelitian. Nah, sekarang kita mau lihat noni jus mana yang harus kita minum, TNLS, ekstra atau masidoid ya, karena berbagai macam kasus. Lalu berapa banyak yang harus kita minum? Lalu jika TNG atau produk noni beverage tidak bermanfaat buat saya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Nah, ini saya kasih sedikit rekomendasi. Ya, rekomendasinya ini berdasarkan umur. Jadi yang di atas ini umur. Ya. Nah, untuk pencegahan ya ini takarannya. Ini semua dalam mili. Jadi kalau nggak punya gelas ukur ya ukur aja kurang lebih 1 sendok makan itu 10 cc. Lalu di masa pandemik tuh saya mesti minumnya berapa? Ini yang bagian merah. Lalu bagaimana untuk penyembuhan terhadap penyakit? Maksudnya ini membantu penyembuhan ya, bukan noni menyembuhkan, tapi membantu proses penyembuhan. Ini takarannya di atas, ya. Kita lihat bahwa usia yang di atas 80, kita cuma kasih nice to have, artinya 60, 60, 60, yang penting dia minum, karena pencernaan orang tua itu tidak sebagus sebelum 80 tahun. Jadi kita kasih lebih sedikit saja, tetapi dia intens kita beri. Nah, takaran bisa tergantung berat badan dan riwayat penyakit serta ada komplikasi apa enggak. Oleh karena itu kita sarankan konsultasi lah kalau untuk treatment penyakit itu ke Imelda. Nah, untuk kebiasaan buruk ini apa ya? Begadang, minum kopi kebanyakan, minum alkohol, merokok. Nah, ini takarannya. Ya, mulai dari 30 sampai 60. Ya. Kebiasaan anak umur 5 tahun apa ya? Nggak ada nih. Tapi sebenarnya kalau untuk anak-anak yang autis ya, itu mulai dari 30 ml ketika dia umur 5 tahun. Ya, mulai dari bisa lebih banyak. Nah, untuk kecantikan bagaimana? Ya, kecantikan ya selalu kita berikan tambahannya adalah Temana ya,
Temana Serum dan juga Temana A Serum. Nah, untuk gangguan spesifik otot, tulang, kardiovaskular, Temana Noni Kolagen harus kita berikan ya. Jadi ini formula rekomendasi yang Bapak Ibu bisa pakai nanti ke depan. Nah, berapa banyak TNJ yang digunakan pada clinical trials atau survei-survei yang kita lakukan? Nah, saya udah bagi di sini bahwa untuk yang penelitian tentang kekebalan di Cina yang kita dapat sertifikasi dari pemerintah Cina bahwa kita bisa klaim mampu meningkatkan kekebalan tubuh atau sebagai imun booster itu harus 330 mili per hari. Ya. Anti kelelahan. Jadi kalau kita capek banget ya, kita sehari minum 200 ya. Kalau untuk supaya rokok ya, perokok itu kan pasti masuk ya ke paru-paru ya. Nah, itu kita berikan harus 120 atau 2 kali 30, 2 kali 60 per hari. Untuk pas penelitian diabetes itu 2 mili per kilogram berat badan. Jadi ini takaran yang spesifik. Untuk osteoartritis, radang sendi ya, itu kita berikan 90 mili per hari. Kemudian rata-rata orang yang minum itu biasanya 60 mili. Selama kita survei di beberapa negara, rata-rata minum 2 kali 30. Lalu kemudian untuk penelitian yang spondilisis di Nigeria sama sekitar 30 mili. Ya, jadi 1 botol selama sebulan ya. Saya sarankan sih Bapak Ibu untuk melihat kalau kita tulis ya dari mulai hari pertama sampai hari ke-7 apa yang saya rasakan. Ini namanya recording consumption. Jadi kita ukur sebenarnya jumlah noni yang cocok sama kita berapa banyak sih gitu. Kalau kita minum kok saya udah minumnya udah banyak nih udah 2 bulan kok kayaknya nggak beres-beres ya. Nah harusnya kita lihat kalau saya minum 2 kali 30 apa yang terjadi, tidur saya, pencernaan saya, saya ngalamin kelelahan nggak, kulit saya bagaimana, lalu bikin catatan apa saya ngalamin detox atau enggak. Pokoknya kita bikin recording buat kita sendiri sampai kita menemukan porsi yang pas buat kita. Karena kenapa kita anjurkan begini ya, kalau kita tidak menemukan solusi minum noni kok nggak ada perubahan. Jadi don't give up. Pasti ada caranya, pasti Bapak Ibu akan menemukan porsi yang pas buat Bapak Ibu ya. Karena kita memang kasih panduan formula rekomendasi, tapi belum tentu itu juga cocok. Jadi lebih cocok adalah Bapak Ibu menemukan sendiri formula yang Bapak Ibu pas rasakan ya.